Halo semuanya, selamat datang di channel Shoyuan 1167. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video kita kali ini. Dan di depan kita sudah ada action figure lawas yang mungkin usianya sudah belasan atau bahkan puluhan tahun ya. Dan figur ini keluaran dari brand DC Direct. Desain karakternya ini diambil dari series komik terkenal yaitu Kingdom Come, yang art visualnya itu diilustrasikan ya oleh ilustrator komik terkenal bernama Alex Ross. Nah, si Alex ini kalau dia bikin komik ya, dia terkenal dengan ciri khasnya dengan gaya dilukis, teman-teman, bukan digambar. Nah, unik banget gitu. Jadi art visualnya itu berbeda dengan ilustrator komik yang lain. Nah, saya dapetin figur ini dari tangan kolektor ya. Mungkin boxnya udah usang ya, udah ada beberapa bagian yang penyok mungkin, tapi menurut saya ini masih worth it didapetin di tahun 2025 nih, teman-teman. Nah, nama karakternya ini Scarecrow ya. Terus kalian bisa perhatikan di bagian depannya di sini ada brandnya DC Direct, dan di bagian bawah di sini ada keterangan mainan ini diperuntukkan untuk 14 tahun ke atas. Nah, di bagian atas ada logo Justice League ya, dengan beberapa karakter yang keluar atau muncul di series yang ke-6. Nah, si Scarecrow ini muncul di series yang ke-6. Dan kalau kalian perhatikan di box bagian kiri, nah di sini ada cerita Scarecrow ya, latar belakangnya sedikit. Dan di bagian belakangnya di sini ada tulisan desain karakternya ini dibuat oleh Alex Ross, dan di bagian tengah ada tulisan Justice League besar ya. Dan sculptnya ini dibuat oleh Mike Locasio. Dan di bagian bawahnya ada keterangan ya, nama-nama karakter yang keluar di seri-series yang udah dikeluarin dari DC Direct nih, teman-teman. Nah, di sini ada series yang ke-6 ya, muncul berbarengan dengan karakter Batman, Green Lantern, Hawkgirl, dan Scarecrow, teman-teman. Oke, mungkin begitu aja penampakan boxnya, nggak perlu lama-lama lagi. Mari kita bongkar. Oke semuanya, mainannya sudah kita keluarkan dari boxnya, dan di sini ada 3 aksesoris yang kita dapetin ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu bagian varian head sculpt nih, kepala penggantinya nih, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan ya, nah, wajahnya ini mirip kayak tengkorak ya, yang timbul gitu, yang ditutupin sama kain ya. Dan topengnya ini full face, teman-teman, tertutup ya. Jadi nggak ada lubang untuk napas juga nih. Keren banget ya. Nah, terus di bagian atas ini ada topi ala-ala koboi gitu dengan efek jerami ya yang keluar dari bagian atas kepalanya. Dan di bagian bawah, nah di sini ada jerami yang seolah-olah bahwa ini tuh kayak efek-efek rambut gitu yang keluar dari arah kiri dan kanan. Ini keren banget nih, teman-teman. Nah, cuman sayangnya di bagian kepala ini kalau saya pegang dia itu lengket ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini kayak ada efek-efek mengkilap gitu karena mungkin kayaknya efek catnya juga dia udah mulai luntur atau usang ya. Dan ini tuh berbau karet menyengat banget nih, teman-teman. Karena ya wajar ya, harap maklum karena usianya memang udah cukup tua nih untuk mainan ini nih. Tapi untuk dari segi detail ini worth it banget ya. Ajib banget nih. Terus aksesoris yang kedua ya. Nah, kita mendapatkan botol kimia gitu ya, yang biasanya ini buat naro bahan-bahan gas ya, fear, gas ketakutan yang biasanya Scarecrow andelin ya buat senjatanya dia. Nah, ini warnanya putih sih sayangnya, dan nggak ada dikasih efek-efek mungkin warna hijau atau kasih warna kuning. Jadi ini masih kayak ya botol polosan doang nih, teman-teman. Nah, ini hati-hati hilang ya kalau kalian beli mainan Scarecrow ini nih. Nah, terus aksesoris yang terakhir yang kita dapetin dari mainan ini adalah stand base-nya nih, teman-teman. Nah, ini tampak depan ya, tampak atas. Di sini ada 2 lubang. Cuman di bagian detail kiri kanannya juga polos, jadi nggak ada mungkin ukiran nama atau ukiran logo DC Direct gitu ya, atau Kingdom Come, itu nggak ada. Dan ini penampakan dari bagian bawah. Nah, di sini ada disertakan dengan colokan ya untuk stand base-nya yang nanti bisa dipasang di bagian kakinya nih, teman-teman. Dan saya mungkin kayaknya nggak pakai stand base ini ya.
karena mainannya ya pasti saya masukin ke box lagi nih teman-teman. Kalau udah saya pakai buat foto-foto ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat bagian detail ya dari si scarecrow-nya ini. Nah, ini yang wajah tanpa topeng ya. Kalau kalian perhatikan detail bagian rambut, terus bagian mata, terus mulut ya, terus hidung, pipi gitu, terus bahkan kerutan-kerutan yang ada di bagian wajahnya ini cukup bagus banget sculpt-nya, teman-teman. Ya, ini mainan ini bisa bersaing sih untuk mainan yang zaman sekarang, teman-teman. Nah, ini mainan zaman jadul juga ini cukup worth it ya, yang detailnya itu. Nah, di sini ada aksesoris mungkin tambahan ya, berupa tali tambang gitu ya, yang diikat di lehernya. Ini kalau dia diganti kepalanya pakai topeng, ini keren banget nih. Nah, pakaiannya ini colt ya, full gitu dari atas ke bawah ya, dan nggak terlalu banyak detail lah. Tapi lipatan kainnya ini cukup bagus banget. Cuman sayangnya kalau kita cek artikulasi ya di bagian tangan dan di bagian kaki, dia nggak bisa terlalu jauh kita mainin nih teman-teman. Tuh, dia bakalan balik lagi nih. Nah ini sangat disayangkan banget ya. Oke, kita akan lihat dulu artikulasi bagian atasnya. Nah, dia bisa diputar 360 derajat, teman-teman. Cuman kekurangannya dia nggak bisa ngangguk ya. Nah, nunduk ke bawah dan dia nggak bisa ngedongak ke atas. Sangat disayangkan banget. Cuman untuk keseluruhan ya kepalanya ya cukup oke lah. Nah, di bagian tangan ya, kanan dan kirinya cuman bisa ditekuk sejauh 90 derajat. Nah, cukup sampai di sini aja nih. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, tangannya juga, nah nggak bisa ya. Terus di bagian ke belakang juga nggak bisa, cukup sampai segini aja. Depan ya cukup segini. Nah, terus di bagian, pergelangan tangannya ini saya suka ya. Ada jerami, efek jerami yang muncul, timbul gitu. Ya, yang keluar. Jadi seolah-olah dia itu memang jerami yang, yang hidup gitu. Tubuh-tubuh jerami gitu ya. Dari jerami yang dikumpul menjadi satu. Karena kan scarecrow itu kan tumpukan dari jerami ya yang dibuat boneka. Nah, terus di bagian sikunya atau lututnya dia bisa dilipat tapi nggak bisa terlalu jauh nih teman-teman. Jadi sama aja bohong ya, kalau kita posekan juga nggak terlalu bisa bergerak bebas. Nah, di bagian sini ada tali dan ini tuh bisa kita artikulasikan. Nah, bisa diputar ya 360 derajat, cuman ya nggak terlalu membantu gitu kalau kita memposekan si mainannya. Dan di bagian si telapak kakinya ini nggak bisa kita tekuk ya, beda dengan mainan yang sekarang. Kalau sekarang kan ada lipatannya gitu di bagian telapak kakinya, tapi kalau yang ini enggak. Nah, di bagian kaki yang satunya lagi ini sangat disayangkan nggak bisa kita putar nih teman-teman. Saya takutnya patah karena memang mainannya udah cukup lama. Oke, di bagian telapak tangan juga dia bisa diputar ya 360 derajat. Cuman sayangnya nggak bisa ditekuk nih teman-teman. Dan ini tangannya ya kita bisa selipkan pakai aksesoris yang botol tadi nih. Nah, kayak begini. Cuman sayangnya hati-hati kalian takutnya hilang ya atau jatuh nggak sengaja. Oke, itu mungkin dari segi detail dan artikulasi. Kalau menurut saya sih dari segi detail cukup ya diberi nilai 9 per 10. Tapi kalau untuk artikulasi sangat disayangkan, nggak bisa bebas. Tapi saya juga nggak mempermasalahkan itu ya. Jadi saya mungkin kasih skor 7 per 10 ya untuk artikulasi. Oke, selanjutnya kita akan coba bagian varian kepalanya ya. Sambil saya mau menceritakan Kingdom Come itu menceritakan apa sih gitu. Dan kenapa sih saya tertarik dengan figur Scarecrow dari series Kingdom Come.
Kingdom Come adalah series komik yang menceritakan dunia superhero dengan sudut pandang yang berbeda dari seorang pendeta, yaitu Norman Mackay, yang dibantu oleh Spectre, di mana era para superhero yang kita kenal udah pada pensiun dan digantikan para superhero generasi baru yang tidak segan dalam melancarkan aksinya. Tidak ada batasan norma, kurang dan minimnya empati terhadap masyarakat yang harusnya dilindungi, tetapi malah menjadi korban kebrutalan aksi para superhero tersebut. Singkat cerita, Superman yang sudah pensiun pun dipaksa kembali lagi oleh Wonder Woman untuk membentuk Justice League dengan beranggotakan generasi lama dan baru menjadi satu. Tetapi Batman yang diajak kerjasama malah menolak dan berpikir untuk mendukung kebrutalan para superhero generasi baru. Dan cerita di series ini, villain dan superhero saling bekerja sama dan terbagi menjadi dua kubu, dan mereka saling bekerja sama untuk mendukung idealisme mereka masing-masing. Nah, karakter Scarecrow ini saya tertarik beli karena mainan ini desainnya sangat klasik ya, dan terutama kan desain ini dibuat atau diciptakan oleh Alex Ross yang mendesain Scarecrow ini benar-benar sebagai sosok dari fobia orang-orang terhadap boneka orang-orangan sawah. Dengan kostum yang simpel tetapi memperlihatkan sebuah rasa fobia dan kemisteriusan dari sosok Scarecrow. Saya beli di harga kisaran 288.000. Mainan ini udah langka banget ya, karena ya usianya juga udah hampir mungkin puluhan tahun, dan menurut saya worth it buat kalian koleksi, terutama untuk yang suka toy fotografi tema horor. Buat kalian yang mau kepo, link penjualan saya taruh di deskripsi. Ya, mungkin sekian aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video di channel Xiaoyuan 1167. Terima kasih banyak. Tunggu video-video selanjutnya. See you and say goodbye.